Hai cuy, balik lagi ketemu sama gue Yana. Gimana work from home-nya masih menyenangkan? Atau gimana nih perasaannya ketika work from home masuk ke pekan kedua ini? Bosen kayaknya udah pasti ya, udah ngerasa bosen banget. Apalagi orang-orang yang extrovert kayak gue yang biasanya pulang kantor itu bawaannya pengen nongkrong gitu kan, atau pengen keluar gitu. Tapi karena harus WFH, ya bosen jadinya. Tapi bosen itu wajar, daripada keadaan makin runyam ya mendingan di rumah aja, iya nggak sih? Tapi kalau ngomongin soal kondisi badan nih, kondisi tubuh gimana? Kalau kalian kayak gimana? Kalau gue jujur nih ya, setelah masuk ke pekan kedua, nggak tahu kenapa badan itu jadi ngerasa nggak enak gitu. Jadi kemarin itu sempet kayak ngerasa tenggorokan tuh gatal, terus batuk-batuk kecil, terus pilek, kayak flu hidung meler gitu. Akhirnya setelah ngerasa beberapa hari tenggorokan tuh nggak kunjung bener, nggak kunjung enak, akhirnya satu detik gue ngerasa kayak oke, gue harus datang ke dokter. Dan di sana ditanya-tanya kan, apakah pilek, apakah batuk, atau tenggorokan gatal. Oke, ya gue sampaikan semua, tapi gue tidak merasa demam dan gue juga tidak merasa sesak napas. Jadi gue masih positive thinking nih ya, masih merasa kayak oh bukan COVID-19 kali ya. Terus kalau dokter juga kemungkinan besar tuh bukan, karena pas dicek nafas gue terus dicek tensi juga katanya masih oke. Semoga aja nggak kenapa-napa. Akhirnya gue tuh dikasih obat, ada 3 macam obat, ada antibiotik, terus ada juga obat pilek sama obat batuk. Nah lucunya nih ya, yang menarik yang menurut gue bikin kayak panik, parno sendiri itu ketika gue ke dokter, terus gue pulangnya tiba-tiba malam itu gue ngerasa gak enak badan terus demam. Pas diukur pakai termometer, tadinya suhu tubuh gue tuh cuma kayak 37 atau 36 gitu kan. Tiba-tiba malam itu suhu tubuh gue tuh bisa nyampe 38,3 derajat Celcius. Asli tuh sebenarnya parno, takut banget sih sebenarnya. Gue pikir lagi kayaknya kalau parno berlebihan juga gak enak ya. Akhirnya gue minum obat yang ini 3 ditambahin sama obat penurun panas. Setelah minum obat itu beberapa saat kemudian gue cek suhu tubuh gue tuh udah turun lagi ke 37, sekian. Terus tadi pagi karena parno lagi, gue akhirnya mengukur suhu tubuh gue itu udah kembali ke 3,36, sekian derajat Celcius. Deg-degan anjir. Tapi ya positive thinking aja lah ya, semoga bukan COVID-19 atau apalah itu. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin soal merasa nggak enak ketika kita terpapar informasi mengenai COVID-19, apalagi di saat-saat sekarang ini, itu katanya sih wajar banget. Ini disampaikan oleh salah satu dokter di akun Twitternya, namanya Dokter Andri. Ini dia bilang, oh dia tuh psikiatris dari klinik psikosomatik Rumah Sakit Omni. Dia menyebut bahwa itu reaksi psikosomatik yang wajar. Apalagi itu kita ngerasa nggak enak, tenggorokan gatel, badan berasa meriang ketika kita baca atau terpapar informasi atau berita mengenai COVID-19 ini. Itu wajar banget. Jadi dalam tubuh kita ini, dia menyebutnya bahwa dalam tubuh kita itu ada yang namanya pusat rasa cemas, atau yang nama kerennya itu amigdala. Keren banget sih namanya amigdala. Itu kalau gue punya anak kayaknya bakal gue kasih nama amigdala kali ya. Tapi jangan, ntar bawaannya cemas mulu tuh anak gue. Tapi ada namanya amigdala itu, pusat rasa cemas, yang kalau terus-terusan terpapar berita soal COVID-19 ini, maka akan masuk ke mode fight atau siaga terus-terusan. Nah, ketidakseimbangan ini yang membuat gejala psikosomatik tadi, yang merupakan reaksi siap siaga menghadapi ancaman. Jadi mungkin kalau lo merasa nggak enak badan, atau ngerasa tenggorokan lo nggak enak banget, atau ngerasa demam, pastiin dulu kalau suhu badan lo tuh benar-benar panas. Karena biasanya yang banyak kejadian itu adalah suhu badan yang nggak panas tapi ngerasa meriang. Itu adalah efek psikosomatik katanya. Masih menurut dokter Andri ini, salah satu cara untuk supaya nggak ngerasa panik itu atau tidak menekan pusat kecemasan atau amigdala itu adalah dengan membatasi informasi atau paparan mengenai COVID-19 ini. Jadi nggak serta-merta, nggak terus-terusan baca berita atau nonton berita soal COVID-19 ini. Bisa melakukan hobi-hobi yang lain. Oke lah, kalau sekarang kita lagi social distancing kan ya, jaga jarak lah, sosial. Ada baiknya juga sebenarnya kita melakukan social media distancing mungkin. Jadi nggak terlalu sering buka media sosial. Apalagi sekarang
berita atau informasi yang tersebar itu sebegitu banyaknya, dan kita nggak tahu mana yang benar dan yang mana yang salah, iya nggak sih? Dan ujung-ujungnya itu malah kayak jadi parno, dan ujung-ujungnya ya tadi memunculkan efek psikosomatik tadi, dikarenakan terlalu menekan si amigdala ini. Mungkin bisa melakukan hal-hal yang lain di luar browsing atau buka-buka media sosial atau terkait informasi mengenai COVID-19 ini, atau dengan cara melakukan hobi yang lain. Mungkin yang dulunya hobi menjahit atau hobi memasak atau hobi yang lain itu selain buka atau selain browsing dan media sosial, kayak bisa dilakukan untuk saat ini. Jadi social distancing plus social media distancing, kayaknya asik juga ya. Pokoknya yang jelas tetap berpikiran positif, asal jangan positif COVID-19, ya nggak sih? Think positif, terus sebarkan positive vibe, dan stay healthy juga stay safe. Dan satu lagi, di rumah aja.